Untuk tipe-tipe soal penalaran umum yang kata-katanya itu tidak mendukung, artinya itu nggak sesuai. Nah, kamu harus bedain. Ada tipe yang tidak sesuai, artinya kalau tidak sesuai ya sama sekali beda. Tidak mendukung tuh hampir mirip sama tidak sesuai. Tapi kalau tidak mendukung, artinya bacaan itu mengandung kata-kata apa, unsur apa, dan tidak mendukung dari isi bacaan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, kalian semua gimana nih persiapan kalian untuk UTBK? Kakak akan bahas lagi untuk soal-soal penalaran umum. Kalau kalian tahu, soal-soal penalaran umum itu ada 3 jenisnya. Ada penalaran induktif, ada penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Jadi kalau untuk penalaran induktif dan deduktif ini lebih cenderung ke penalaran yang bacaan gitu ya. Bacaan-bacaan. Nah, sedangkan kalau untuk penalaran kuantitatif, namanya kuantitatif berarti hitung-hitungan tuh. Tapi hitung-hitungan sederhana kok ya. Dari setiap jenis-jenis dari penalaran umum itu, masing-masing kamu akan dikasih 10 soal. Jadi 10 soal penalaran induktif, 10 soal penalaran deduktif, dan 10 soal penalaran kuantitatif. Jadi totalnya untuk penalaran umum ini ada 30 soal ya. Dan kamu akan dikasih waktu selama 30 menit untuk menjawab soal ini. Untuk yang pertama, di soal yang pertama ini kita harus tentukan dulu bedanya apa sih penalaran induktif dan deduktif. Kalau penalaran induktif itu suatu kalimatnya itu lebih cenderung ke yang khusus dulu baru menuju yang ke umum. Ini juga akan mempengaruhi dari penarikan kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, sedangkan kalau deduktif itu dari yang umum menuju yang khusus. Berarti lebih pengkhususannya di kalimat terakhirnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi inti bacaan itu ngomongin apa, ya. Jadi dari sini kita langsung tahu juga untuk pembangunan jalan dan lalala. Nah, oke. Di bacaan ini kita harus pahamin dulu. Ini tuh sebenarnya ngomongin induktif atau deduktif. Kita lihat ya, pembangunan jalan dan jembatan di kawasan. Oke, berarti ini ada pembangunan jalan. Terus dari situ ngomongin terdapat sejumlah faktor. Oke, lanjut. Terus dia ngomongin sebab keberadaan jalan tersebut. Berarti hal ini menunjukkan dari sesuatu yang khusus, yaitu ngomongin tentang pembangunan jalan dan jembatan ya. Ini kan sesuatu hal yang khusus ya. Pembangunan jalan dan jembatan. Terus menuju ke sesuatu yang umum, di mana keberadaan jalan dan jembatan itu kayak gimana sih gitu ya. Itu kan ngomongin sesuatu yang umum. Nah, ya udah berarti ini adalah tipe induktif. Tipe penalaran induktif. Di sini dia itu minta 2 pernyataan yang tidak mendukung. Untuk tipe-tipe soal penalaran umum yang kata-katanya itu tidak mendukung, artinya itu nggak sesuai. Nah, kamu harus bedain. Ada tipe yang tidak sesuai, artinya kalau tidak sesuai ya sama sekali beda. Tidak mendukung tuh hampir mirip sama tidak sesuai. Tapi kalau tidak mendukung, artinya bacaan itu mengandung kata-kata apa, unsur apa, dan tidak mendukung dari isi bacaan. Gitu ya. Beda nih ya, kalau misalkan kata-kata sesuai atau tidak itu berarti yang jomplang banget atau yang kayak jauh banget, beda gitu ya, nggak sesuai. Tapi kalau kata mendukung masih ada hubungannya dengan bacaan, tapi tuh nggak mendukung isi bacaan itu, gitu. Paham ya? Berarti sekarang bedanya. Berarti hampir mirip kayak kata-kata tidak sesuai, tapi kalau tidak mendukung artinya sesuatu yang didukung dari isi bacaan tersebut itu gimana? Sekarang kita lihat di sini, langsung aja kita fokus ke opsinya. Ingat kalau suatu simpulan berarti sama aja dengan isi bacaan. Simpulan adalah ringkasan dari bacaan tersebut. Itu mengenai apa? Lanjut, pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Subang sudah selesai. Nah,
kata-kata mangkrak di sini. Ingat ya, kalau induktif berarti kalimat pertamanya itu menunjukkan pengkhususan. Ini ada kalimat khusus di sini ngomongin tentang di kawasan Subang mangkrak. Kata-kata mangkrak ini menunjukkan sudah dilakukan atau tidak proses pembangunannya. Mangkrak itu artinya ketahan, hold. Jadi nggak dilakukan. Mangkrak itu kayak tetap aja begitu gitu ya. Nggak dikerjain tapi didiemin aja gitu. Mangkrak itu artinya ya udah tetap kayak gitu. Jadi mangkrak itu berarti artinya nggak dikerjain ya, bener-bener diem aja. Apakah sudah selesai atau belum? Belum ya, karena kan kata-kata mangkrak itu artinya di hold, ditahan. Jadi ini udah jelas-jelas nggak mendukung. Kata-kata sudah selesai ini salah berarti ya, berarti bukan sudah selesai tapi udah jelas-jelas mangkrak, udah jelas-jelas nggak dilakukan. Jadi buru-buru udah selesai, orang ketunda gitu kan pembangunannya. Selanjutnya berarti ini pernyataan yang mengatakan bahwa dia sudah selesai itu mendukung atau tidak. Ini tidak mendukung, berarti udah jelas-jelas jawabannya A. Oke, pembangunan jalan dan jembatan tidak terkendala. Lanjut kita baca di kalimat berikutnya ya. Di sini dikatakan sejumlah faktor penyebabnya. Berarti kalau kata-kata penyebab ngomongin suatu masalah. Di antaranya urusan pembebasan lahan, lalala. Di sini juga ada di kalimat berikutnya ngomongin masalah lagi. Ya, berarti ada terkendala masalah nggak di situ? Ya jelas-jelas dong ada terkendala masalah. Terus kenapa di sini bilangnya tidak terkendala? Jadi kata-kata tidak ini itu menunjukkan tidak mendukung ya dengan isi bacaan atau dengan kesimpulan dari bacaan tersebut. Ya, berarti ini jawabannya adalah yang B. Jadi jawabannya ada dua ya, yang A sama yang B. Jadi di sini ya, kamu lihat juga yang lainnya. Pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Subang mangkrak. Sesuai nggak kalau kayak gini? Iya, sesuai banget, sama percis lagi kata-katanya. Nah, ini kalau misalkan tipe soalnya adalah pernyataan yang sesuai. Karena kalau namanya sesuai itu sama percis banget gitu ya. Selanjutnya, pembangunan jalan dan jembatan terkendala oleh isi lingkungan, yaitu keberadaan jalan dan lalala. Nah, ini terkait dengan isi bacaan. Ini adalah suatu pernyataan yang mendukung isi bacaan. Karena dari sini kita tahu bahwa urusan pembebasan lahan sulit dan lainnya, keberadaan jembatan, ekosistem hutan lindung dan lain-lainnya. Nah, ini adalah suatu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan isi bacaan. Kalau terkait dengan isi bacaan itu baru masuk ke dalam mendukung atau tidak. Ya, berarti kalau untuk yang tipe D ini untuk tipe pertanyaan yang berhubungan dengan mendukung. Nah, ini adalah pernyataan yang mendukung. Sedangkan kalau ini ya, yang C ini adalah pernyataan yang sesuai. Jadi kamu harus bedain ya, kata-kata pernyataan yang sesuai dan pernyataan yang mendukung itu seperti apa maksudnya. Oke, sip. Itu untuk tipe soal penalaran umum untuk tipe induktif. Untuk tipe-tipe pertanyaannya, mau itu penalaran induktif ataupun deduktif, kurang lebih sama. Itu tipe pertanyaannya. Jadi kamu harus bedain tipe paragraf ya, atau tipe dari bacaannya itu seperti apa. Kamu juga harus bisa mengetahui tipe-tipe soalnya itu seperti apa. Kalau kamu udah tahu tipe-tipe soalnya itu kayak gimana, mau itu penalaran induktif ataupun deduktif, kamu akan terbiasa dengan pemahaman seperti itu. Sehingga kamu juga lebih mengetahui jawaban-jawaban atau kaitannya terhadap pertanyaannya. Itu apa? Oke? Kalau misalkan kalian juga pengen tahu, ini tuh soalnya adalah soal latihan dari video kakak sebelumnya tuh. Kalau kamu pengen tahu video kakak sebelumnya, kamu bisa tonton di sini ya. Jadi di situ kakak kasih soal latihan. Nah, ini yang kakak bahas nih soal latihannya. Kira-kira teman-teman yang kemarin yang udah bahas soal latihannya itu atau udah menjawab soal latihannya, bener-bener gak ya itu? Mudah-mudahan aja bener ya. Nah, kamu udah kakak kasih penjelasan nih di sini. Jadi nanti juga di akhir video kakak akan kasih latihan lagi. Dan nanti kamu coba ya, kira-kira jawaban kamu benar atau enggak. Sambil latihan soal, kamu juga bisa berlatih lewat modulnya GP Media. Karena ini juga soal yang sama persis sama yang ada di modul. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu penjelasannya itu seperti apa, kakak bahas di sini. Tapi hanya beberapa soal aja. Soal-soal kita itu udah disesuaikan dengan contoh-contoh soal yang ada di website resminya SNPMB. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar.
Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tipe penalaran deduktif. Kalau kamu lihat nih di bacaannya, di paragrafnya, mungkin kalau untuk penalaran umum bacaannya singkat-singkat, tapi kamu memiliki nalar yang kuat dalam membaca, gitu aja ya. Tapi kalau untuk literasi itu dalam bentuk bacaan panjang, tapi kamu diminta untuk memahami kata-kata di bacaan itu gitu. Kalau ini penalaran umum itu lebih menekankan kepada penalaran dan logika berpikir kamu. Kalau di sini kan dia ngomongin tentang ahli A, tentang bla bla bla, ahli A ngomong apa, terus ahli B itu ngomong apa. Terus abis itu menuju ke sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus itu berarti hubungan antara ahli A dan ahli B. Si ahli A itu ngomongin apa, ahli B ngomongin apa, akhirnya sama dia dikhususin tuh. Suatu penelitian inilah yang merupakan suatu wacana atau bacaan yang pengkhususan atau yang lebih mengkhususkan dari yang umum menuju yang khusus. Itu disebut apa? Deduktif. Oke, berarti udah paham ya? Kalau ini merupakan tipe penalaran deduktif di mana pengkhususannya itu di bagian terakhir. Selanjutnya, pernyataan yang tepat terkait hasil penelitian. Karena ini adalah suatu penelitian, ada pernyataan khusus di sini. Ngomongin penelitian. Artinya dia pengen tahu nih hubungannya atau keterkaitannya hasil penelitiannya. Ini apa gitu kan? Karena di pengkhususan itu ngomongin penelitian, berarti yang ditanya juga merupakan hubungan atau keterkaitannya. Sekarang pakai penalaran kamu. Si ahli A katanya ngomongin hujan badai. Ya, emang dua-duanya ngomongin hujan badai kan? Ya udah, berarti nih si ahli A dia ngomongin hujan badai itu disebabkan oleh apa? Hujan badai itu disebabkan oleh angin muson katanya di sini. Nah, di sini hujan badai disebabkan oleh angin muson. Terus si ahli B itu mengatakan bahwa hujan badai atau badai hujan sama aja ya. Hujan badai juga atau badai hujan sama aja, ini cuma diputar balik doang. Itu katanya cenderung disebabkan oleh dinamika atmosfer. Oke. Ini katanya ngomongin tentang dinamika atmosfer. Sekarang di sini hubungan mereka itu gimana? Nah, mungkin buat teman-teman yang udah pelajarin geografi atau emang udah belajar tentang TKA atau pelajarin tentang makna dari hujan badai itu apa dan segala macamnya. Ingat ya, untuk penalaran atau penalaran umum itu kamu nggak usah terlalu detail banget mahamin bacaannya sampai kan seharusnya hujan badai sama angin muson atau dinamika atmosfer ini saling berhubungan Kak. Jadi gini. Ini ada atmosfer gini. Jangan terlalu sampai overthinking sampai ke situnya ya. Yang diminta pada soal itu adalah keterkaitan atau hubungannya. Apakah ada hubungan pada bacaan itu yang menceritakan tentang angin muson di ahli A? Apakah pada bacaan menceritakan atau mengatakan bahwa ahli B ini mendukung atau memperkuat pernyataan ahli A? Nih di sini nggak ada ya. Mereka sama-sama ngomongin hujan badai atau ngomongin badai hujan. Tetapi mereka punya pendapat masing-masing yang berbeda. Ini juga yang disebut sebagai paradoks. Karena si ahli A bilangnya karena angin muson. Terus si ahli B ngomongnya tentang dinamika atmosfer. Ya, berupa La Nina yang memang terjadi hampir setiap tahun. Ya, memang si La Nina itu mungkin aja ada hubungannya sama si angin musonnya. Tapi yang diminta di sini adalah keterkaitan bukan dari pemahaman si pengertiannya itu, bukan pemahaman dari pengertian angin muson, pengertian dari La Nina itu apa, bukan itunya. Jadi kamu jangan terlalu mendalam sampai ke situ. Tapi yang diminta di sini adalah keterkaitan antar ahli A dengan ahli B. Apakah si ahli B ngomongin angin muson kah? Atau si ahli A itu ngomongin dinamika atmosfer?
Nggak ada ya. Mereka itu ya udah, mereka itu saling ngomonginnya pakai sudut pandang mereka yang masing-masing. Jadi yang membuat jawaban ini adalah yang E. Jadi nggak ada relevansinya. Ya kalau pendapat A-nya seperti ini, bahwa hujan badai itu gara-gara angin muson. Tapi pendapat si B karena dinamika atmosfer gitu. Walaupun kalau misalkan kamu pelajari lebih jauh tentang angin muson, tentang La Nina, tentang dinamika atmosfer, itu mungkin aja ada kaitannya. Tapi yang diminta pada bacaan, jangan terlalu berpikir secara terlalu dalam gitu ya. Jangan terlalu berpikir terlalu dalam banget. Apalagi untuk bacaan-bacaan di penalaran ataupun bacaan-bacaan di literasi gitu. Yang diminta itu adalah yang sesuai atau tidak, intinya gitu. Yang sesuai itu ya berarti ada hubungannya, atau yang sama persis, kayak gitu aja ya. Jadi kalau misalkan ini pernyataan A dan B itu menunjukkan tidak ada relevansinya, itu jawabannya. Karena beberapa nih murid-murid kakak yang ngerasa bahwa kak ini kayaknya yang A deh, kayaknya yang B deh. Jangan terlalu jauh ya berpikirnya. Kamu cari aja sesuatu yang punya relevansinya itu dilihat berdasarkan dari kata-katanya sama atau tidak gitu. Jadi jangan terlalu sampai mendalam banget. Ya, santai aja. Ingat, yang kamu kerjakan di UTBK itu, kamu tuh harus tenang dan fokus, gitu aja. Jadi kalau misalkan kamu panik, kalau misalkan kamu, lu susah banget, ini aku nggak tahu apa, ini aku nggak ngerti kayak gimana. Kalau udah terlanjur panik kayak gitu, kamu nggak tahu jawabannya apa, nanti malah banyak banget jawaban-jawaban yang akhirnya malah terkecoh. Kayaknya bener deh ini, tapi kayaknya juga bener deh ini. Nanti yang ada malah kamu makin panik, karena kamu udah terlalu overthinking dan terlalu berpikiran mendalam terkait itu. Jadi sambil santai, sambil tenang, tapi tetap fokus. Gitu. Di sini ngomongin memperkuat pendapat ahli A. Apakah memperkuat pendapat ahli A? Ya berarti intinya maksudnya pendapat B itu memperkuat pendapat ahli A katanya. Ya enggak ya. Terus memperlemah pendapat ahli B. Apakah A itu memperlemah pendapat ahli B? Juga enggak ya, enggak kayak gitu. Jadi ini kamu harus mengetahui nih, maksudnya memperkuat dan memperlemah itu artinya setuju atau enggak, atau dia mendukung atau enggak, itu memperkuat dan memperlemah. Jadi gini, kalau misalkan pendapat ahli A itu memperkuat, artinya gini, dia itu kayak mensetujui banget, oh iya dinamika atmosfer itu memang ada hubungannya dengan angin muson, dan angin muson itu bisa membawa hujan badai gitu. Itu kalau misalkan memperkuat. Kalau memperlemah itu tuh artinya kayak nggak setuju gitu, nggak setuju dengan pendapat atau ahli A itu mengatakan bahwa angin muson lah yang membawa banyak curah hujan, bukan dinamika atmosfer, misalkan seperti itu. Jadi dia udah bener-bener terang-terangan ngasih tahu bahwa gak setuju banget dengan pendapatnya si ahli B, itu artinya memperlemah ya. Jadi kalau memperlemah dan memperkuat itu artinya menunjukkan kesetujuan, setuju banget gitu ya, itu memperkuat. Atau memperlemah, kayak gue gak setuju. Atau misalkan kayak ragu-ragu nih, ahli B itu ragu-ragu dengan pernyataan si ahli A. Nah, ada hal-hal seperti itu. Jadi kamu harus tahu atau kamu harus mengerti untuk tipe-tipe soal yang kaitannya tentang memperlemah dan memperkuat. Karena beberapa siswa-siswa, beberapa anak-anak murid juga bingung tuh maksudnya memperkuat dan memperlemah itu apa. Nah, jadi intinya gitu. Kalau memperkuat artinya setuju banget, kayak ih gue setuju banget anjir gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan memperlemah itu kayak apaan sih, kayaknya aneh deh, kayak ragu-ragu gitu, kayaknya nggak setuju deh, kayaknya nggak sesuai deh, atau kayak nggak meragukan gitu, kayaknya kurang setuju tuh dengan pendapatnya dia. Nah itu artinya memperlemah. Jadi kalau nggak setuju itu memperlemah, tapi kalau setuju artinya memperkuat. Oke, gitu aja intinya. Oke, selanjutnya untuk penalaran umum ini adalah penalaran kuantitatif. Nah, biasanya penalaran kuantitatif itu ya data-data seperti ini ya. Terus kamu disuruh mencari rata-ratanya. Nah, ya udah, kamu gampang nih, yang diminta di sini apa sih? Untuk kuantitatif itu hitung-hitungan ya. Wah, Kak, kok kuantitatif itu sama sih waktunya sama deduktif dan induktif? Iya, sama semua. Ya, jadi kamu harus sesuaikan dan kamu juga harus mengatur manajemen waktu yang tepat untuk mengerjakan soal tentu aja. Di sini dia minta tentang apa? Tentang rata-rata. Rata-rata jumlah pengangguran selama 2009 sampai 2003. Ya udah, ini kan udah ada datanya. Yang diminta apa? Yang diminta adalah jumlah pengangguran rata-ratanya. Ya udah, berarti kamu fokus aja ke bagian yang ini nih, ke bagian yang pengangguran ini. Gak usah lihat yang lainnya. Gak usah pusingin, ini data apaan sih? Ini datanya diambil yang mana sih? Udah, yang diminta aja di soal itu apa? Kalau yang diminta di soalnya itu, ya kamu fokus aja di bagian yang itu. Jadi ingat ya, lihat soal dulu pertama kali. Jadi jangan keburu panik ngelihat tampilannya gitu ya. Tapi lihat soalnya, tenang aja.
kamu bisa kok ngejawabnya. Tapi ingat, lihat soalnya dulu. Jadi bikin, soalnya nih kayaknya aku nggak ngerti deh gitu ya, langsung aja ke situ. Oke, semangat buat teman-teman. Lanjut, kita udah ngeliat nih datanya yang ini aja yang kamu lihat. Setelah itu tinggal dihitung apa? Iya, tinggal dihitung aja rata-rata semuanya. Udah kayak gitu. Ngerti kan cara menghitung rata-rata? Kamu jumlahin dulu ya ini semua, terus dibagi ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya udah tinggal kamu jumlahin aja. 8,69 ditambah 8,32 ditambah 7,7 ditambah 7,24 ditambah 7,39. Ya udah kamu jumlahin aja tuh ya semua. Nanti sambil kamu kerjain ya, kamu bisa pause video ini, bisa sambil kamu kerjain sendiri. Nanti kamu dapat hasilnya 39,34. Nah, tadi jumlah datanya ada berapa? Ada 5 kan? Ya udah langsung aja. Ini semua dibagi 5. Nilai rata-rata itu cara menghitungnya, jumlahin dulu ya, terus dibagi sama banyaknya data. Paham ya? Kalian udah pada pinter kok, udah pada tahu lah. Ya udah ini langsung dibagi aja, dibagi 5 berapa? Kan gak ada kalkulator tuh. Jadi kamu hitungnya manual. 3934 bagi 5 berapa? Langsung aja gitu. Komanya ditahan dulu deh sebentar. Ya udah langsung tuh. Misalkan ini 7, ini 35 ya kan? Ini turun 4 di sini, ya kan? Terus udah gitu turun lagi di sini 3, terus 8, ya udah kan 40 kan, ya dah. Terus udah tuh sisanya bla bla bla. Ya udah cari aja tuh opsi. Habis 7, habis itu 8. Cari aja opsinya daripada kamu harus nyelesain sampai akhir kan, kelamaan tuh nanti. Jadi langsung aja lihat di sini 7, oh ini ada nih 7,8. Ya udah langsung aja ini jawabannya. Jadi langsung dapat. Jadi jangan sampai buang-buang waktu juga ngitungnya. Karena ini biasanya perhitungan-perhitungan sederhana aja yang bisa kamu lakuin secara manual sendiri. Tapi kamu juga harus teliti ya. Ini banyak banget nih anak-anak murid kakak juga yang gara-gara panik. Jadi akhirnya nggak teliti gitu. Hati-hati ya kalau kayak gitu. Jadi kamu harus tenang untuk menjawab soal. Kalau misalkan kamu tenang, kamu bisa, kamu yakin kamu bisa. Nah di situ tuh langsung kayak mulai, oh ini tinggal diginiin aja, oh tinggal diginiin aja, ternyata gampang ya. langsung ini gampang nih, langsung soal berikutnya, gampang nih, soal berikutnya, gampang nih, langsung kayak gitu. Jadi yakinkan ke diri kamu dan bantu dengan latihan soal. Siapkan mental yang kuat, siapkan mental yang membuat kamu itu menjadi tenang dalam menjawab soal. Semangat ya buat teman-teman semua. Kalau teman-teman juga pengen tahu nih soal-soal dari GEP Media, kamu bisa berlatih itu lewat soal-soal tryout dari GEP Media. Jadi kamu tinggal klik aja gepmedia.id, nanti kamu tinggal login di situ dan kamu bisa pilih paketan-paketan tryout kita. Jadi kamu bisa latihan soal dari situ. Atau kalian juga bisa berlatih dari latihan-latihan soal yang ada di video-video GEP Media. Kamu bisa lihat ya, cek video-video dari GEP Media. Di situ ada soal-soal untuk UTBK, untuk latihan kamu. Nah, di situ juga ada tipe-tipe soal yang memang sesuai banget dari contoh-contoh soal resmi dari SNPMB. Nanti di sini kakak akan kasih ya latihan soalnya. Coba kalian kerjain, nanti cek di kolom komentar. Nanti kakak akan bahas di video selanjutnya. Oke, semangat buat semuanya. Semoga aja kalian itu bisa keterima di PTN favorit impian kalian semua. Berjuang terus dan tunjukkan yang terbaik ya. Semoga video ini bermanfaat dan see you in the next video. Dadah!